Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Ubaid. Kami dari kelompok 4 kelas B BSPK akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami terkait dengan pengambilan keputusan multikriteria dalam penentuan prioritas program pengembangan UMKM di Surabaya menggunakan metode ANP atau Analytic Network Process Moderator. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada saya sendiri Desta Akhril Fernanda dengan NRP 5033241032. Nama saya ada Muhammad Mutazam dengan RP akhir 041. Saya Frita Mila Putri dengan NRP terakhir 083. Dan saya Siva Ulia dengan NRP terakhir 092. Untuk yang pertama terkait dengan latar belakang masalah. Jadi kami sendiri melihat dari lingkungan sekitar sangat banyak untuk sekarang yang membuka UMKM. Lalu kami mencoba mencari data terkait hal tersebut. Data yang kami temukan 60,4% dari 50 juta UMKM yang ada di Indonesia yang terdaftar, mayoritas merupakan UMKM non pertanian atau bisa dibilang ada perdagangan, perindustrian, dan juga pariwisata. Dari UMKM tersebut, efeknya adalah 61% berkontribusi ke PDB rakyat Indonesia. Lalu UMKM tersebut 98% merupakan penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang lebih kanan lagi, data yang kami temukan pada 2020, 36% dari total UMKM merupakan UMKM makanan atau food and beverage. Sehingga UMKM makanan di sini sangat mendominasi. Lalu yang ke bawah, kami menemukan juga data terkait dengan rasio UMKM yang memiliki NIB di Surabaya berdasarkan sektor. Yang paling tinggi merupakan perdagangan, yang bisa jadi perdagangan makanan juga, makanan dan minuman. Ada beberapa yang tidak memiliki NIB, kurang lebih 3 kali lipat dari total yang memiliki NIB. Oleh karena itu, tujuan kami mencari data tersebut adalah menentukan prioritas program pengembangan UMKM FNB di Surabaya dengan metode ANP, lalu menganalisis pengaruh permodalan, pemasaran dan digitalisasi, kebijakan pemerintah, dan juga inovasi produk. Dan yang terakhir, menetapkan program yang paling diprioritaskan. Di antaranya akses pembiayaan, pengembangan produk, atau penguatan pemasaran digital. Lalu di sini kami menjelaskan terkait dengan metode ANP sendiri. Penelitian ini menggunakan metode ANP atau Analytic Network Process karena mampu menganalisis hubungan saling mempengaruhi atau interdependence dan hubungan timbal balik dari setiap alternatif atau kriterianya, sehingga program ini diharapkan lebih lancar. Yang pertama, kriteria yang kami gunakan adalah permodalan, lalu pemasaran dan digitalisasi, kebijakan pemerintah, lalu inovasi produk. Untuk alternatifnya sendiri, program peningkatan akses pembiayaan, program pengembangan produk dan kualitas usaha, dan yang terakhir program penguatan pemasaran digital. Kami menggunakan super decision di sini dengan bentuk tabel seperti ini. Di situ antara kriteria dan juga alternatif terdapat tanda panah ke kanan juga ke kiri yang merupakan tanda jika interdependence atau saling mempengaruhi. Terakhir untuk desain kuesionernya sendiri, kami ada inner, outer, feedback, dan juga out inner. Dan metode pengolahan data yang kami gunakan dari 5 writer yang sudah kami wawancari, lalu kami jadikan geometric mean, lalu pairwise comparison, supermetric, limit metric, dan yang terakhir kami mendapatkan prioritas. Masuk ke inner dependency. Inner dependency sendiri ini adalah analisis keterkaitan antar kriteria di dalam klaster yang sama dengan satu kriteria yang dijadikan acuan. Misalnya C1 permodalan ini, kriteria lainnya yang ada di dalam klaster itu ada C2, C3, dan C4. Kemudian dibandingkan pengaruhnya satu sama lain terhadap kriteria C1 tersebut. Kemudian matriks inner dependency ini dihitung dengan acuan C1 permodalan tadi yang menghasilkan bobot pengaruh tiap kriteria lain atau agent vektor. Kemudian diuji konsistensi penilaiannya atau CR yang menunjukkan apakah hasil perbandingan tersebut logis dan layak digunakan. Berdasarkan analisis kelompok kami, hasilnya dari C1 hingga C4 merupakan konsisten. Lanjut pada outer dependency. Kalau outer dependency ini merupakan analisis keterkaitan antara kriteria di satu klaster terhadap elemen atau alternatif di klaster lain, bukan antar kriteria di dalam klaster seperti inner tadi, yang sebagai contohnya kalau outer C1 permodalan ini artinya dengan C1-nya sebagai kriteria acuan, lalu dibandingkan seberapa besar pengaruh untuk ketertarikan masing-masing alternatif dalam A1, A2, dan A3. Kemudian dalam hasil analisis kelompok kami, dari C1 hingga C4, outer dependensinya menghasilkan status yang konsisten. Oke, next pada feedback. Feedback merupakan analisis hubungan timbal balik antara kriteria dengan suatu alternatif dalam metode ANP. Pada tahap ini, kriteria C1, C2, C3, dan C4 ini dibandingkan secara berpasangan terhadap satu alternatif yang dijadikan acuan, yaitu A1. Nah, penilaian berbanding pasangan ini diberikan oleh 5 responden menggunakan skala Sati, lalu seluruh penilaian tersebut digabungkan menjadi metode geometric mean sehingga diperoleh satu matriks yang mewakili penilaian kelompok. Setelah diperoleh matriks geometric mean, langkahnya menghitung jumlah setiap kolom, kemudian melakukan normalisasi dengan membagi setiap nilai pada matriks terhadap jumlah kolomnya masing-masing. Dari hasil normalisasi tersebut diperoleh nilai NG vektor atau bobot prioritas setiap kriteria. Hasil analisis dari kelompok kami, feedback dari A1 sampai A3 hasilnya konsisten semua. Lalu lanjut ke alt inner. Alt inner adalah analisis hubungan atau keterkaitan antara alternatif yang berada dalam satu klaster alternatif. Pada tahap ini, satu alternatif dijadikan sebagai acuan, kemudian alternatif yang lainnya dibandingkan secara berpasangan untuk mengetahui tingkat berpengaruhnya terhadap alternatif acuan. Pada alt inner 1,
itu dijadikan acuan, yaitu A1, A2, dan juga A3. Penilaian perbandingan tersebut diberikan oleh 5 responden yang sama yang seperti yang feedback yang tadi. Setelah itu diperoleh matriks Geoman. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah setiap kolom, kemudian melakukan normalisasi untuk memperoleh bobot prioritas atau NG factor masing-masing alternatif. Nah, hasil dari analisis dari kelompok kami, perhitungan menunjukkan bahwa alternatif 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki nilai, menunjukkan bahwa seluruh matriks memiliki tingkat konsisten yang sangat baik. Berikutnya ada cluster weight matrix di Geoman. Cluster weight matrix ini menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing cluster. Berdasarkan hasil perhitungan kami, terdapat dua cluster utama, yaitu cluster kriteria dengan bobot 0,5939 atau 59,39%. Yang kedua ada cluster alternatif dengan bobot 0,4061 atau 40,64%. Nah, pada tiap cluster memiliki beberapa elemen. Pada cluster kriteria memiliki 4 elemen, yaitu permodalan, pemasaran dan digitalisasi, kebijakan pemerintah, serta inovasi produk. Sedangkan pada cluster alternatif memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama peningkatan akses pembiayaan, pengembangan produk dan kualitas usaha, serta penguatan pemasaran digitalisasi. Di bawahnya ada tabel dari hasil perhitungan cluster weight matrix. Yang berikutnya ada unweighted supermatrix, yang dimana menggambarkan hubungan atau pengaruh langsung antara seluruh elemen dalam jaringan NP. Nah, setiap nilai pada tabel ini menunjukkan seberapa besar suatu elemen dipengaruhi oleh elemen lainnya. Nah, sebagai contoh, nilai 0,7649 itu menunjukkan bahwa elemen permodalan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemasaran dan digitalisasi. Nah, di bagian bawah tabel terlihat bahwa jumlah setiap kolom bernilai 2. Hal ini menunjukkan bahwa matriks ini masih belum bersifat stokastik, sehingga masih memerlukan proses pembuatan pada tabel selanjutnya. Pada tahap ini, unweighted supermatrix dikalikan dengan bobot cluster yang telah dihitung sebelumnya. Akibat dari perkalian tersebut, seluruh nilai dalam matriks menjadi lebih kecil karena telah disesuaikan dengan tingkat kepentingan masing-masing cluster. Namun, setelah perhitungan masih belum memenuhi syarat sebagai matriks stokastis karena jumlah setiap kolom masih sebesar 0,28. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses normalisasi, yaitu dengan membagi setiap nilai pada kolom dengan jumlah kolom tersebut sehingga jumlah setiap kolom menjadi 1. Nah, setelah matriks menjadi stokastik, dilakukan proses iterasi. Berikutnya ada limit matrix, yang dimana limit matrix ini menunjukkan bahwa hasil akhir setelah proses iterasi mencapai kestabilan nilainya. Terlihat bahwa seluruh kolom memiliki nilai yang sama, yaitu menunjukkan bahwa proses hitungan telah mencapai konvergensi, sehingga bobot yang disisukan itu dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas. Nah, dari hasil matriks tersebut, itu paling besar itu merupakan permodalan, yaitu C1 sebesar 20,28%, hingga permodalan merupakan faktor yang paling menentukan, sehingga menjadi aspek yang perlu diprioritaskan dalam pengambilan keputusan. Lanjut pada kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi untuk hasil dari penilaian kami menunjukkan bahwa akses pembiayaan, alternatif akses pembiayaan menjadi kebutuhan paling utama bagi pelaku UMKM dan juga FNB di Surabaya dengan perolehan 20,28%. Meskipun demikian, peningkatan kualitas produk serta penguatan pemasaran digital tetap memiliki peran penting sebagai strategi pendukung untuk meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan dari usaha sendiri. Lalu kita memiliki rekomendasi yang pertama terkait dengan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Rekomendasi untuk pemerintah yaitu bekerjasama dengan perbankan, lembaga keuangan, atau mungkin financial teknologi untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah bagi para UMKM. Lalu yang kedua, memperkuat pendampingan dalam memperoleh biaya, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti laporan keuangan, penyusunan proposal, dan juga edukasi literasi keuangan agar para pelaku usaha tadi lebih mudah untuk melakukan peminjaman pada bank maupun financial teknologi yang lain. Lalu juga pengoptimalan bagi penyaluran program bantuan dari pemerintah seperti kredit usaha rakyat dan juga hibah, sehingga para pelaku UMKM bisa lebih mendapatkan secara merata. Dan juga yang terakhir terkait dengan evaluasi dan juga monitoring yang diperlukan karena bisa melihat dari efektivitas program yang sudah digelontorkan, atau mungkin bisa melihat dan mengganti target-target UMKM yang perlu dibiayai. Lalu di sini kami lampirkan G-form kuesioner yang kami gunakan untuk menanyakan pada para pelaku UMKM. Next, kami lampirkan juga dokumentasi dengan para pelaku UMKM. Next, dan yang terakhir kami berikan tautan penting dari hasil penelitian yang kami lakukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.